Ya, halo Hansik, jumpa lagi sama gue di sini. Review Anda, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Oke Hansik. Loh, kok intro lama? Oke guys, kali ini sebenarnya gue bingung mau bikin video apa ya. Mungkin kalian menonton video ini saat kalian lagi istirahat jam kerja ya guys, jam 12 siang. Nah, kayaknya gue belum pernah review Nintendo DS gue ya guys ya. Coba kita review dulu. Kita review Nintendo DS gue guys. Wih deh. Oke guys, kali ini gue akan review semua konsol Nintendo DS gue ya, koleksi Nintendo DS juga. Sebenarnya banyak yang caur-caur guys. Coba gue ambilin dulu satu-satu guys. Nah, ini kita taruh dulu. Ya, oke guys, kayaknya gua bakal review di situ aja di meja makan ya. Ya, oke Hansik, ini dia kumpulan Nintendo DS gua. Dari mulai yang caur sampai yang mulus, ada 8 biji guys, 8 item ya. Nah guys, sebenarnya gua tuh lebih banyak lagi NDS gua. Ada kali 15-an ya sebenarnya. Beberapa ada yang gue jual, beberapa juga ada yang gue kasih ke keponakan, ke orang-orang. Nah, pokoknya nyisa ini nih, bagian yang paling caur-caurnya nih. Gue dulu punya NDS tuh sebenarnya awalnya tahun 2010 guys. Tahun 2010 itu NDS-nya yang paling lama yang punya gue itu udah hilang, udah rusak juga kondisinya. Nah, pokoknya huntingan gue yang paling lama itu tahun 2016 itu udah pernah gue jual guys. Nah, tapi kalau di antara 8 biji ini yang paling lama tuh yang ini guys, yang paling caur justru. Nah, jadi ini huntingan gue tahun 2017 2018 ketemu di Pasar Loak Poncol sama Jatinegara. Ini dua NDS jadi satu sebenarnya. Nah, kalian lihat ada yang rose gold nih. Mana sih ini? Burung cuk. Nah, kita hilangin dulu. Nah, ada yang rose gold, ada yang hitam guys. Nah, dua NDS ini jadi satu. Nah, karena kan rose gold ini pas gua pertama kali gua temuin di Loak, dia tuh yang layar bawahnya itu bercak apa kerut apa lupa gue, kayaknya antara dead pixel gitu ya. Nah, jadi yang bagus cuma layar atasnya doang. Nah, kalau yang ini yang bagus layar bawahnya doang, yang ini yang layar atasnya caur guys. Jadi gue satuin jadi satu. Nah, sempat hidup guys, sempat hidup bagus. Ininya apa, lama-lama karena apa ya waktu itu ya, karena waktu itu gara-gara gue bongkar lagi, jadi kabel fleksibelnya itu putus guys. Iseng-iseng gue bongkar lagi ternyata putus ya, akhirnya jadi tumbalan doang nih. Ini yang paling caur guys. Nah, itu dia, makanya ini gue pensiunin, gue simpen ya, atau mau gue apain nanti ke depannya. Nah, selanjutnya antingan gue yang lama juga ini juga nih. Ini kalau gue nggak salah ini ya, tahun berapa ini? Ini tahun sekitar tahun 2015 ini kalau salah. Sekitar tahun 2019 dan warnanya unik guys. Dan ini matot kondisinya. Beli iseng-iseng beli gambling ya. Mati total, layar atas layar bawah kagak hidup. Udah dicoba-cobain, udah ditumbal-tumbalin guys, tetap gak hidup ini. Dan waktu itu gue belinya harganya 90.000 atau 80.000 gitu. Kondisi gambling di Pasar Loak Jatinegara kalau nggak salah. Nah, oke, bentar guys, gue buka dulu baterainya, salah satu baterai, karena gue pengen ngecekin kondisi NDS nya. Jujur gue belum pernah lihat lagi karena gue udah lupa ya. Nah, oke guys, udah gue copot-copotin semua, tutup baterainya. Sekarang kita coba untuk ngetes NDS yang udah gue simpen bertahun-tahun lamanya. Kita tes yang ini dulu ya, yang hitam ini.
Kalau nggak salah ini kondisinya caur semua nih. Kalau yang caur-caur kayak gini nggak gue jual guys, gue simpen biasanya, gue pajang. Nah itu sama persis sama ini, jadi gue harus lihat layarnya guys, baru inget gue harganya berapa, ini yang mana. Nah masih hidup ya. Wah edan, masih hidup cuk. Wih deh. Oh donat ya layarnya ya, vignette ya guys. Jangan kalian lihat vignette putih ya. Tapi kalau ininya bisa nggak? Oh layar sentuhnya masih bisa nih. Oh ini udah lama nih. Ini udah lama nih gua huntingnya nih. Tahun 2019 juga nih. Kondisinya lihat tuh. Ininya nggak bisa dicas tuh. Jadi ngecas pakai NDS konsol lain lagi atau pakai casan katak guys. Gila ya. Oke guys, selanjutnya kita akan mencoba NDS yang ini, yang hitam satu ini, karena ini tadi kan vignette 2 ya, atas bawah vignette. Ini kalau nggak salah ya, kalau gua nggak salah inget, ini gue beli waktu itu gambling juga, harga 50.000 ya, harga 50.000 lah, kurang lebih kayak gitu guys. Karena gue kalau nawar NDS tuh dulu karena dulu tuh murah-murah banget ya menurut gue, di kisaran segitu, buka harga 100 tawar 50 dikasih udah gas kayak gitu. Dan pasti kalau diloakan gitu guys, kondisinya pasti tempur banget, ada yang dari lumpur lah atau apalah segala macam. Nah kalau yang ini berarti yang ini yang baru guys. Kalau nggak salah ada videonya juga, nanti gue tuh tampilin aja di sini guys. Ini hidup nggak bang? Berapaan ini? 70. Boleh gue tes nggak bang? Pakai baterai? Boleh. 70 kali. Oke guys. Kita buka. Nah yang ini gue beli di depan masjid, harganya 70.000 guys. Gue inget banget nih, 70.000 nih harganya. Dan kondisinya kalian bisa lihat nih. Ini perdana gue review di sini ya. Kalian bisa lihat ini harga 70.000 gue beli di Pasar Loak Jatinegara. Ini layarnya atas ini kerut, ada dead pixel segaris ya. Yang bawahnya aman guys, layar sentuh aman. Gue dapat ininya juga nih, pen. Ini bisa disentuh-sentuh nggak nih? Tuh aman guys. Tuh masih bisa disentuh-sentuh ya, aman. Coba kita pakein flashcard ya. Flashcard dari sini kita copot, kita masukin flashcard guys. Kita masukin flashcard. Ini flashcard gua ada G. Mereknya G. Oke kita buka guys. Masih bisa nggak deh? Nggak masuk. Oke guys, kita coba lagi ya. Nah, masuk guys, lihat tuh, anjay. Mantap, masih oke nih. Cuman ini kalau nggak salah, oh iya minusnya di sini nih, engsel ya. Berarti ini kabel fleksibel juga nih masalahnya nih. Di engsel di minusnya. Cuman kita harus main kayak gini nih, mau nggak mau nih. Kayak gini nggak bisa nih. Jadi harus nekuk. Coba, nah nekuk bisa dia. Oh gitu minusnya. Oke guys, kita lihat lagi NDS yang selanjutnya. Ini ada yang warna pink ya. Dan ini kondisinya mati guys, mati total. Sebenarnya layar bawahnya udah gue cek bagus, masih hidup, tapi layar atasnya parah guys. Dia kelihatannya mulus banget ya. Buat pajangan aja nih oke nih guys. Tuh guys, ini kalau nggak salah gue beli 80.000 nih di Pasar Loak Jatinegara. 80.000 kondisi mati. Gambling itu kayak gitu guys resikonya guys.
kadang dapat jackpot, kadang dapat yang bagus-bagus banget. Nah ini juga nih, ini baru juga nih gue beli guys. Ini gue beli 80.000 juga, cuman sebenarnya guys, ini kondisi bagus guys, kondisi bagus. Sayangnya gue oprek-oprek ya, gue bongkar karena gue iseng, karena gue gabut, gue bongkar untuk mencoba memperbaiki kotor yang ada di sini guys, di layar ini nih. Ada waktu itu kalau nggak salah ada jamur-jamur atau apa gitu, ada kerut-kerut jamur gitu di sini. Nah gue coba untuk perbaiki, gue bongkar, touchscreennya kena guys, kagak bisa touchscreen jadinya. Ya gitulah namanya resiko membongkar gitu, kayak gitu guys. Selanjutnya ada NDS yang ini juga cukup lama gue punya ya. Coba kita buka juga yang ini guys. Nah oke guys, ini NDS gue yang paling keren menurut gue ya. Ada cyan sama pink, wih keren banget perpaduan warnanya guys. Tuh kalau ditutup kayak gini. Nih, ini tutupnya mana tadi? Sebenarnya ada tutupnya semua nih. Karena gue baterai gue cuma satu, jadi gue ganti-gantian. Nah, cuma dia ini agak kotor nih di sini nih. Dari dulu nih susah bersihin ini nih. Dapat ini juga nih. Nah, ini kalau nggak salah di tahun berapa ya? Tahun 2018 kalau nggak salah. Ini gue beli di marketplace Facebook guys. Saat itu kondisinya itu nggak ada kerutan guys, nggak ada kerutan kayak gini, nggak ada. Ini kan mengkerut nih mengkerut banget nih kan. Ini bukan vignette ya, bukan donat ya, ini kerutan ini juga nih kerutan nih. Nah kondisinya ada dead pixel kayak gini. Ini karena lama gue nggak mainin, jadi kayak gini nih kondisinya guys, kurang. Nah kita coba buka ini ya, game di G tadi. Nah kita coba pasangkan ya flashcardnya. Nah udah kepasang guys. Coba kalian komen di bawah guys, game NDS yang paling berkesan menurut kalian game apa aja. Nanti gue juga akan spill game-game menurut gue berkesan buat gue ya. Jadi kita hidupkan dulu ini NDS nya guys. Jadi konsol game pertama yang bentuknya portable yang paling gue cintai itu adalah ini sebenarnya, Nintendo DS guys. Dan banyak game-game Pokemon yang gue mainin di NDS ini. Sebelum masa-masa gue SMP ya, SMP ke SMA itu sampai kuliah bahkan gue mainin game NDS ini. Dan gue berapa kali gue mainin, gue replay, main ulang sampai akhirnya di posisi udah nggak kemainan lagi gara-gara ada penggantinya. Game gue di GI, di flashcard GI namanya lucu guys. Oh iya, ini harus pakai ini ya. Oke, game nih. Nah kalau yang Nintendo DS Lite kayak gini, modelannya kayak gini, ini nggak bisa mainin game-game NES, SNES ya guys ya. GBA nggak bisa, kecuali yang NDSi bisa baru. Tuh ada game WarioWare, Super Mario 64. Nah ini Phoenix Wright, ini adalah salah satu game yang menurut gue bagus guys, yang menurut gue bagus lah pokoknya. Kalian menjadi kayak jadi pengacara gitu untuk menyelidiki kasus-kasus ya, kasus-kasus di pengadilan guys. Ini bagus nih game ini, Phoenix Wright, dan mengerti bahasa Inggris kalian juga nih. Selanjutnya ada ini Nintendogs nih, ini game melihara anjing ya, dan gue suka banget ini game ini. Coba kita setel guys. Nintendogs ini salah satu game yang paling interaktif di NDS menurut gue, karena piaraan kita itu bisa kita panggil gitu guys, uniknya kayak gitu. Nah ini keren banget. Tuh guys,
Ini suruh beli anjing nih kita nih. Pokoknya game ini salah satu game yang paling berkesan buat gue nih, Nintendogs nih. Oke guys, selanjutnya game apa lagi ya yang paling berkesan? Ini Animal Crossing, Mario Bros. Kalau Mario begini nih standar ya. Main buat iseng, buat lagi misal gabut, lagi di perjalanan tuh enak banget tuh main Mario guys. Ini Brain Age. Ini Dr. Kawashima guys. Kalian tahu nggak tuh, kalau kalian pemain NDS tuh pasti tahu guys. Nah, Yu-Gi-Oh gue punya. Gundam, Summon Knight ya. Summon Knight, Metal Slug, Dragon Ball Z, Suikoden. Nah, ini juga nih. Ini game turn based yang menurut gue bagus juga guys. Karena dulu gue lupa ceritanya sih. Mungkin gue harus main lagi ya biar gue flashback, gue inget lagi ceritanya. Ini turn based, walaupun gue nggak suka game turn based, tapi ini Suikoden gue suka guys. Ada Lux Pain, Valkyrie Profile, Pinball, Claymore, Shin Megami Tensei, Naruto, Mario and Sonic, Bakugan, Grand Theft Auto. Ini Grand Theft Auto Chinatown ini kayak di PS1 nih gamenya nih. Fantasy Star Zero. Ini dia nih, Avalon Code nih. Kalian pernah mainin game ini guys? Ini bagus banget ini game ini, serius. Nah guys, game Avalon Code ini, Avalon Code ya. Ini nih salah satu yang menurut gue gamenya paling unik karena kita itu menjadi petualang yang membawa buku sihir gitu, buku sihir. Jadi kalau kita pengen tahu apapun, pengen tahu makhluk hidup atau siapa orang yang di depan kita gitu, kita tinggal timpukinnya bukunya tuh ke orang itu, jadi nanti akan ada datanya gitu loh. Dan unik banget, dan bertarungnya itu juga unik guys, karena kita kayak nyusun kayak sandi-sandi gitu ya untuk membuat senjata atau melakukan membuat sihir untuk melawan monster tersebut gitu loh. Entah counternya apa, nanti bisa kita pakai pokoknya ada puzzle sandi atau apa. Pokoknya kalian kalau kalian lebih tahu, kalian komen di bawah guys. Ini sumpah nih, game ini salah satu game yang berkesan buat gue nih. Dan grafisnya juga bagus saat itu. Tuh kalian lihat guys, gila, Avalon Code. Ini game underrated ya, walaupun nggak terkenal sih di kalangan gamers NDS ya, tapi ini game ini menurut gua bagus guys. Aduh, sayang kita tuh ngulang-ngulang dari awal kayak gini nih, jadi gua nggak bisa nunjukin buku sihirnya tuh kayak gimana guys. Coba kita play sebentar ya. Nah, dia ini ketemu kayak pixie di sini. Pixie-nya itu elemen api tuh. Ngebangunin dia, terus ngasih tahu dia soal buku itu, buku sihir itu. Nah, kita skip aja deh. Kita coba mainin bentar ya. Tuh, untuk zaman itu grafis ini bagus nih, 16 bit. Terus gue suka di sini tuh ada karakter namanya Dorothea. Nah, Dorothea tuh putri guys, putri kerajaan inilah pokoknya. Nah, ini nih bukunya nih guys. Nah, buku-buku kayak gini nih. Nah, tuh bisa ngeluarin senjata kan dari buku itu, kan keren guys. Tuh, terus kita bisa ini bertarung anjir. Gimana bertarungnya lupa. Nah. Tuh, ih. Keren banget. Suaranya mana? Tuh, suaranya cuk, lupa. Tuh, menang. Belum. Tuh. Gelo, jadi pengen main lagi gua. Udah lama banget gak main game Avalon Code ini.
Terakhir gua waktu itu SMA gua main ini. Selanjutnya kita cari game yang menurut gua bagus lagi ya guys ya. Mungkin buat kalian yang baru-baru mau mulai main game NDS, kalian bisa cobain game-game yang gue sebutin ini guys. Oke guys, kita lanjut lagi. Inazuma Eleven 3 bagus. Nah pokoknya kalau Pokemon, semua game Pokemon di NDS itu bagus guys, kalian harus cobain semua. Nah ini game Okamidan, ini game yang menurut gua grafisnya paling bagus saat itu ya, game NDS yang grafisnya paling bagus. Kalian bisa cobain juga. Yu-Gi-Oh, One Piece, Kamen Rider, Contra, Tigre, terus lagi coba Harvest Moon, Kirby bagus. Nah ini The Legend of Zelda yang Phantom Hourglass, ini juga bagus guys. Ini cuman setting ceritanya itu Zelda sama Linknya itu jadi bajak laut. Kalau nggak salah si Zeldanya itu diculik sama bajak laut dah, gue lupa. Dan posisinya tuh si Link itu saudaranya Zelda. Nah ini game Zelda yang pertama gue mainin, jadi salah paham berat gue dulu soal game, semua game Zelda guys. Gue pikir semua Zelda yang di series Legend of Zelda itu pasti adiknya Link. Padahal dia Tuan Putri yang pokoknya yang menyelamatkan Link gitu loh. Kebalik sih sebenarnya, Link menyelamatkan Zelda, Zelda juga menyelamatkan Link, apa kayak gitu lah guys. Nah ini guys, kalian harus cobain ini game Lost in Blue ya. Game Lost in Blue ini guys, ceritanya tentang ada kita itu terdampar di sebuah pulau yang terpencil. Nah kalian harus cobain game ini karena ini game bagus banget. Nih coba kita setel ya bentar ya. Nah tuh kita coba ya. Tuh masih ada save-nya loh. Tuh terdamparnya sama cewek lagi guys. Tuh. Nah guys, buat gua game Lost in Blue ini salah satu game yang paling interaktif. Karena kenapa? Ada momen saat kita mau menghidupkan api, gua kebingungan banget. Ini gimana cara ngidupin apinya? Kan pencet R, L, L, R, L, R gini, cek sambil kayak gini kan dia. Ternyata tau nggak guys, harus ditiup loh. Dan itu lucu banget, pengalaman yang sangat unik buat gue di sebuah konsol game ya. Karena kayaknya rasanya belum pernah ada di konsol game manapun yang interaktif yang kayak gitu guys, interaksi kayak gitu sampai tiup-tiup. Itu unik banget sumpah. Nah oke guys, kayaknya kita lanjut ke ini aja ya, NDS ya, biar kalian nggak sakit mata ngeliat kerut-kerutan dari NDS ini. Oh iya, ini gue belinya waktu itu di marketplace, kalau gue nggak salah ingat berapa ya, sekitar berapa ya, 150 ribuan lah kalau nggak salah, 150 ribu atau 120 gitu. Gue lupa nih. Dulu saat itu kondisinya bagus guys, nggak ada kerutan, tapi cuman ada pixelnya aja dikit. Nah ini dia guys, ini adalah NDS kesayangan gue, NDSi. Ini yang paling baru nih yang gue dapatkan. Kalian tahu di mana? Cikapundung, Bandung guys. Nah harganya berapa kalian coba tebak guys? Harganya itu 350 ribu kalau nggak salah. Ya 350 ribu di Cikapundung, Bandung. Beli sama Bang Eng. Dan menurut gua ini NDSi nya mulus banget menurut gua. Buset, cakep banget tuh, kalian bisa lihat ya, mulus banget guys. Tadinya Om Eng itu nawarin harganya 4,5 guys, gue tawar jadi 3,5. Ini tadinya nggak ada stiker guys, jadi gue stikerin aja di sini karena buat gue yang ininya nih, pentil-pentil yang di sini nih guys jelek gitu loh, jadi gue tutupin aja pakai stiker Kirby di sini guys. Tuh bagian belakangnya kita lihat ya tuh. Nah ini juga nih sebenarnya tadinya ada stiker Gulma Dragon Ball, gue copot, gue jadiin stiker Toad. Tapi ini udah mulai jelek nih Toadnya, nanti gue ganti lagi kayaknya. Nah ini ada kameranya guys, ada ininya juga nih, ini nggak dapat ini punya gue nih, GI tadi, ini flashcard G, gue taruh lagi.
Ini terus, oh iya, micro SD, gue dapat micro SD nih. Makro SD, micro SD nih. Nah, ini dia guys, 16 giga. Ini punya gue deh kayaknya, 16 giga nih. Bentar. Iya, ini punya gue guys. Ini punya gue 16 giga. Sebenarnya gue dapat yang 1 giga, 2 gigaan. Dan gue copy semua isinya ke yang punya gue nih, micro SD yang punya gue. Jadi biar lebih gede gitu muatannya. Jadi gue bisa mainin game lebih banyak di sini. Ntar kebalik. Nah, saat gue beli di Eng ini nggak dapet ininya ya, pennya ya, stylus pennya gue beli sendiri. Kondisinya coba kita buka, kita hidupkan guys, kita hidupkan. Wih di, suaranya cakep yuk. Cuman dia tuh agak minus di bagian ini ya guys, R sama L nya, L sama R. Nah itulah minus bagian situ. Dan ini bisa main game Game Boy, NDS, NES sama SNES. Wih deh. Nah kita lanjutin game NDS dulu ya guys ya. Game NDS salah satu yang berkesan buat gua itu kita lihat lagi. Geser. Oke guys, kita liatin ya game NDS yang paling berkesan buat gue ya. Salah satunya ini tadi kan Lost in Blue ya, Zelda. Nah ini dia nih, Rune Factory 3, Fantasy Harvest Moon. Ini dia game gue yang paling favorit gue nih, NDS. Gue berkali-kali gue mainin ini, mungkin udah 5 kali gue mainin game ini. 5 kali mainin game Rune Factory 3. Yang Rune Factory 2 gue mainin udah 3 kali. Itu yang paling bagus, Rune Factory 2 buat gue. Gede. Belum main nih. Tuh, ini adalah game terbaik Nintendo DS yang pernah gue mainin. Nah di game ini guys, kita tuh jadi karakter yang namanya Maika nih. Maika ini manusia setengah domba. Dan menariknya guys, kita itu bisa menikahi semua bachelorettes yang ada di sini guys, atau jomblowati yang ada di desa ini lah pokoknya. Dan cakep-cakep lagi cewek-ceweknya guys. Ini kita diselamatin sama salah satu bachelorettes namanya Sarah. Tuh, mau masuk Maika ke rumahnya guys. Diomelin sama kakeknya. Ya, oke Hansik, mungkin segitu dulu untuk review NDS yang gue punya. Coba kalian komen di bawah guys, game-game NDS apa saja yang berkesan menurut kalian guys. Kalau tadi gue sebutin ya, ada game Rune Factory 3, Rune Factory 2, dan Rune Factory 1. Itu pokoknya semuanya bagus. Ada Phoenix Wright, ada ini juga Nintendo. Ada juga yang paling berkesan buat gue itu sebenarnya ada game yang namanya The World Ends With You. Itu bagus banget, dunianya, art stylenya gue suka. Terus juga ada game itu namanya Nostalgia guys. Nostalgia itu juga game bagus dan underrated menurut gue. Selanjutnya Avalon Code, terus juga ada Kingdom Hearts. Nah itu game Disney, kalian cobain aja. Dan terakhir itu semua game Pokemon itu bagus di NDS menurut gue. Pokoknya kalian komen aja di bawah guys, game-game apa aja NDS yang paling kalian berkesan, paling kalian sukai, dan kenapa kalian suka sama game itu. Oke, mungkin segitu dulu Hansik untuk video kali ini. See you and still time for fun. Bye.